dari Lutfi malsu secara NU, pembelok secara NU, pemalsu makam. Tidak heran Nusron Wahid ini membela Balawi, karena sejak awal dialah yang membela Balawi, memberikan kucuran dana untuk membayar Rumel Abbas untuk mencari dalil membela terputusnya nasab Balawi, dan sampai sekarang tidak bisa. Ratusan juta mungkin itu sudah digelontorkan, ternyata yang dibayar tidak bisa membela. Akhirnya untuk mencari data itu tidak bisa walau dengan ratusan juta. Ya, bagaimana caranya masih membela tuannya? Maka Nusron Wahid ini kemudian sekarang pakai jurus kedua, yaitu jurus nyium-nyium bau. Jadi begini, dia mau bikin sebuah pembeda nanti, at-tafriq baina man amana bi Ba'alawi wa man lam yu'min bi Ba'alawi annahu yashummu raihatan nabi fi badani. Jadi nanti dia akan bikin kepada pikiran alam bawah sadar masyarakat, orang-orang yang tidak mempercayai Balawi berarti tidak bisa mencium bau Rasulullah yang ada di Balawi. Coba Nusron Wahid cium itu bau darahnya Bahar Smith itu, coba bau Rasulullah bau apa itu. Karena wahai Nusron Wahid, kalau Anda mungkin bertemu dengan seorang Balawi yang menurut Anda benar, kemudian dengan itu Anda membenarkan nasabnya, maka berarti dengan membenarkan juz, Anda juga membenarkan kul. Anda juga membenarkan Balawi yang nyolong motor pakai sarung di Bekasi, Balawi yang begal di Kalimantan, Balawi yang merkosa di Madura, Balawi yang ngerebut istri orang itu di Cilacap, Balawi di Cirebon bin Yahya itu di majelis dia ganyang istri orang. Berarti Anda juga, Nusron Wahid, membenarkan mereka semua sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Betapa beratnya dosa Anda nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, Nusron Wahid, jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda membenarkan, Anda membela nasab-nasab palsu yang mengikatkan diri pada Rasulullah, wa Rasulullah SAW dari Allah dan Rasulnya tidak ada kaitan. Itu Rasulullah dengan orang-orang semacam Balawi ini. Dan ini akan sangat berat sekali pertanggungan jawab seorang Nusron Wahid nanti, karena dia mempunyai peran di dalam melanggengkan kedustaan pengakuan Balawi sebagai cucu Nabi itu. Nah, dan saya kan dulu dengan dia di dalam satu grup WAPBN. Udah sejak lama, sejak awal, hanya dia di grup itu yang tidak menerima daripada visi saya itu, dan kita berdebat di situ. Dan ujung-ujungnya 2 tahun lalu itu antara saya dan Nusron Wahid itu, baik Anda meyakini demikian, saya meyakini demikian, kita selesai. Ya, saya hormati itu 2 tahun yang lalu di grup WAPBNU. Nah, tetapi rupanya di belakang dia itu kemudian mempersiapkan segala hal untuk membela Balawi itu nasabnya. Sampai Rumel mengaku dalam satu kesempatan bahwa dia dibiayai Nusron Wahid untuk membela nasab Balawi. Nah, dan ketika kemarin kita melihat di YouTube-nya Kang Mas Rifki Zulkarnain, bagaimana Pak Nusron Wahid ini kemudian kembali membela nasab Balawi, tetapi bukan berdasarkan data, tetapi penciuman itu ya, luar biasa itu, kayak wali-wali yang la ya'lamul wali illal wali itu, la ya'lamu Ba'alawi illa man ahabba Ba'alawi, kan Nusron Wahid itu mungkin. Dan ini kita tidak terlalu aneh juga terhadap kesimpulan beberapa media-media asing yang telah mengadakan penelitian bagaimana IQ masyarakat kita. Saya sebenarnya tidak percaya bahwa IQ masyarakat kita rata-rata itu
hanya sedikit di bawah simpanse itu ya namanya, seperti orang itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana cara berpikir orang yang kita anggap sebagai orang yang seharusnya mempunyai kecerdasan yang agak berbeda dari orang lain, kemudian cara berpikirnya juga memang ternyata sama. Nah, ada juga sebuah penelitian, ini adalah sisa-sisa dari perbudakan masa lalu, orang-orang yang mempunyai sejarah trauma genetik perbudakan, maka kemudian pada saat dia sudah tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, bahkan jabatan yang tinggi pun, maka memori perbudakan masa lalu dari secara genetik itu akan tetap mempengaruhi orang-orang beberapa generasi kemudian. Dan saya tidak terlalu percaya itu, karena kita inna akramakum indallahi atqakum, tetapi ini perlu untuk kemudian kita teliti kembali, kita dalami, sehingga kita nanti bisa, Kang Mas Rifki, untuk mencari bagaimana obatnya orang-orang yang mempunyai trauma genetik, ya, bukan trauma memori, karena mereka sejak lahir sudah merdeka. Tetapi perbudakan masa lalu dari leluhur orang-orang tertentu itu kemudian menjadikan mental dia inferior untuk beberapa generasi. Ya, ini apakah ada kaitan itu? Jadi trauma perbudakan bisa menembus generasi itu. Gitu. Kemudian seorang pejuang dimanapun itu dihancurkan, keluarganya dijauhkan dari politik, dari kemudahan ekonomi beberapa generasi, tetapi yang namanya mutiara tetap mutiara. Ketika tiba saatnya untuk berjuang, kemudian merapat bersama-sama, walaupun sebelumnya tidak saling kenal mengenal. Apakah seperti itu Tuhan menciptakan manusia dengan kekhasan dan tipologinya atau bagaimana? Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan sebuah jawaban, kita berdoa kepada Allah dan kita membuat sebuah formulasi bagaimana caranya memutus mata rantai memori genetik perbudakan itu, sehingga manusia-manusia masa depan, manusia-manusia merdeka yang memiliki kualitas diri yang kuat dan memandang masa depan dengan penuh percaya diri, dengan penuh tanggung jawab, dan menatap siapapun itu sebagai orang yang sama berpotensi seperti dirinya dalam hidup dalam kehidupan penuh kemuliaan atau kehinaan sesuai pilihannya dan sesuai izin dari dirinya sendiri di dalam batinnya. Nah, ini sesuatu yang berhubungan dengan psikologi dan filsafat, tetapi saya kira ini kita sebagai bangsa Indonesia tentu banyak para ahli yang akan bisa untuk memberikan formula jawaban daripada permasalahan. Bukan hanya kita bagaimana caranya kita membangun infrastruktur misalnya, tetapi juga bagaimana kita membangun jiwa, membangun mental dari bangsa kita, agar dalam menghadapi persaingan global di masa yang akan datang, mereka bisa untuk kemudian berdiri sejajar dengan bangsa lainnya di dunia. Nah, saya kira orang-orang yang bermental budak itu tidak pantas untuk ada di dalam posisi-posisi sebagai tauladan, sebagai pejabat, sebagai menteri, sebagai pengurus PBNU, sebagai pengurus Muhammadiyah, karena mereka adalah lambang-lambang kemuliaan bangsa berhadapan dengan bangsa lainnya. Coba kalau kita lihat beberapa video-video Yahya Al-Bahjah itu, Ustaz Yahya Al-Bahjah, bakal ada pertemuan para kabid Alawi yang lagi duduk-duduk bertertawa-tertawa, dia datang nondo. Nah, itu merendahkan harkat martabat daripada bangsa kita, bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain. Sementara dia kemudian mempunyai tanggung jawab jamaahnya.
ada jamaahnya, dia punya jamaah. Nah, kalau misalnya pengasuh majelisnya, pesantrennya seperti itu, bagaimana nanti murid-muridnya, jamaahnya itu? Kalau dianya Buddha, ya jamaah dan muridnya akan menjadi Buddha. Ini adalah sesuatu yang mirip bagi setiap orang yang memiliki jiwa-jiwa pencerahan, jiwa-jiwa ingin melihat bangsanya ini menjadi bangsa besar, seperti berbagai macam narasi-narasi yang dibangun oleh pembela-pembela Balawi. Itu sebenarnya narasi-narasi memalukan yang mencerminkan jiwa yang tidak memiliki struggle for life, yang mempunyai superioritas sebagai bangsa Indonesia, ya. Dan bahkan Indonesia ini hanya untuk naik level dalam sepak bola itu harus naturalisasi orang-orang yang dinaturalisasi menjadi warga Indonesia, untuk kemudian kita jadikan mereka seakan-akan atau seolah-olah sebagai bagian dari bangsa Indonesia sendiri, kemudian mewakili kita di dalam percaturan sepak bola dunia, dan kemudian dengan itu kita menjadi bangga kalau mereka menang. Bagi kita yang punya kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita dan sejarahnya, saya tidak bangga melihat orang-orang naturalisasi mewakili saya, mewakili bangsa Indonesia atas nama negara Indonesia, kemudian mereka tanpa dididik di bumi Indonesia, sejak lahir tidak mengenyam daripada nasi Indonesia, padi Indonesia, tidak menghirup udara Indonesia, tapi kemudian kita anggap mereka sebagai bangsa Indonesia hanya karena kita ingin menjadi menang dalam sepak bola. Ini sebuah cara berpikir yang naif, cara berpikir yang instan dan tidak bertanggung jawab. Seharusnya bagaimana kita didik dia sejak bayi, orang dari bangsa Indonesia, kalau misalnya harus memerlukan tinggi badan yang 190 misalnya, sekarang ada susu-susu yang dipersiapkan sejak bayi. Ini anak-anak ini kita kasih susu untuk tinggi badan. Dia lahir dari Jogja, dia lahir dari Banten, dia lahir dari Madura, dia lahir dari Pasuruan, dia lahir dari Surabaya, lahir dari Papua, lahir dari Kupang, lahir dari Aceh, lahir dari Jambi, dari Lampung. Kemudian kita persiapkan dia. Kalau untuk basket harus 220 misalnya. Kita bisa untuk jadikan mereka dengan berbagai macam nutrisi tertentu sehingga mereka bisa 220. Kemudian kita ajarkan, kita panggil kalau para pelatih-pelatih yang hebat untuk menjadikan anak-anak itu menjadi bintang-bintang olahraga di masa depan. Harus cara berpikirnya begitu. Dengan instan, kemudian kita melihat wajah yang bukan Indonesia itu mewakili saya sebagai bangsa Indonesia. Nama-nama yang bukan nama Indonesia itu yang dinaturalisasi menggunakan merah putih, dada, Garuda. Ini penghinaan untuk saya, penghinaan untuk bangsa Indonesia yang berpikir sama dengan saya. Tetapi kita tidak mempunyai sebuah harapan kita kita hanya menggerutu. Maka tadi saya berpikir kita memerlukan sebuah formula jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi secara psikologis, filosofis. Apakah perbudakan itu bisa menembus generasi, walaupun orang itu terlahir bukan sebagai budak, tetapi karena masa lalunya ada perbudakan dan atau telah pengkhianat, maka kemudian mereka jadi budak walaupun dalam kemerdekaan, dan cenderung psikologi genetiknya menjadi pengkhianat. Tetap waspada, lihat kanan dan kiri, makam-makam palsu yang dibelokkan dari nama-nama leluhur kita ke Yaman, ke Balawi, untuk segera dikoordinasikan dengan masyarakat, RT, polisian, Ramil, untuk segera bongkar. Karena pemalsuan makam
nama dari leluhur kita yang kemudian dipalsukan menjadi Balawi akan menentukan masa depan sejarah anak-anak cucu kita di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk seluruh para putra-putri Nusantara yang memiliki kepedulian terhadap Nusantara untuk hari ini dan di masa yang akan datang, dari para intelektualnya untuk menulis baik dalam tulisan-tulisan jurnal, menulis dalam artikel-artikel tentang batalnya nasab Balawi ini sebagai sebuah referensi di masa depan untuk anak dan cucu kita. Kemudian untuk yang memiliki skill dalam IT, untuk semuanya mempunyai kepedulian, bentuk YouTube baru, Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, untuk senantiasa kita bersemangat di dalam memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa Balawi ini mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan pompong Ramadan yang masih mempercayai dan membelanya untuk bertaubat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.